Oh teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Kita akan belajar apa sih hubungan antara sebuah persamaan garis lurus dengan suatu fungsi kuadrat atau suatu parabola. Jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Dan seperti biasa, di sebelah kanan atas kakak kasih link kumpulan video tentang fungsi kuadrat sehingga kalian bisa belajar dari video pertama sampai videonya yang terakhir. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Nah, jika kita memiliki suatu fungsi kuadrat fx adalah ax kuadrat tambah bx tambah c dan suatu persamaan garis fx sama dengan dx tambah e, maka hubungan antara garis dan parabola tersebut dapat ditentukan dari nilai diskriminan hasil substitusi kedua persamaan. Apa yang disubstitusi? Karena kita sama-sama punya fx atau punya nilai y, maka y sama dengan y ya. Sehingga di sini kakak punya dx tambah e sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Sehingga nanti di sini kita akan punya suatu persamaan kuadrat ya. Kalau misalkan kakak punya ax kuadrat tambah bx, dx-nya kakak pindahkan jadi dikurang dx, ditambah c dikurang e sama dengan 0, maka kita punya ax kuadrat ditambah, ini kakak punya b dikurang dx, ditambah c dikurang e sama dengan 0 ya. Jadi suatu persamaan kuadrat dan kita mencari nilai diskriminannya. Lalu apa arti nilai diskriminannya? Nah, kalau lebih besar dari 0, maka persamaan garis tersebut akan memotong parabola atau fungsi kuadrat tersebut di dua titik. Tetapi kalau misalkan diskriminannya sama dengan 0, garis akan menyinggung parabola ya. Sebetulnya secara konsep sama saja seperti pada biasanya, tetapi di sini sumbu x-nya ya atau y sama dengan 0-nya itu berubah menjadi apa? Menjadi si persamaan garis. Dan kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, dia tidak akan memotong parabolanya. Nah, di soal yang pertama ini kakak masih punya sebuah soal yang sederhana di mana kita punya 3 soal A, B, C. Itu ditanya apakah pasangan garis atau grafik fungsi kuadrat ini berpotongan, bersinggungan, atau tidak berpotongan saling satu sama lain. Dan jika berpotongan atau bersinggungan, kita akan menentukan titik potongnya. Yang pertama-tama ini kita perlu ubah sedikit ya. Maka kita punya di sini itu adalah 2y sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga y-nya, ini sama dengan 0 udah nggak ada ya. Karena sama dengan di sebelah sini kita pindah ruas. Maka dibagi 2 persamaannya x kuadrat tambah 2x tambah 2 dibagi 2. Sesudah itu maka kita akan samakan y-nya. Maka y sama dengan y ya untuk yang A. Dimana ya yang kiri kakak pakai yang x kuadrat aja. X kuadrat ditambah 2x tambah 2 dibagi 2 sama dengan x tambah 3 ya. Maka persamaannya bisa kita kalikan dengan angka 2 ya. Jadi kita punya di sini x kuadrat ditambah 2x tambah 2 sama dengan 2x ditambah 6. Kita kumpulkan semua ke ruas sebelah kiri, maka x kuadrat ditambah 2x dikurang 2x tambah 2 dikurang 6 sama dengan 0. Ini berarti bisa dicoret. Nah, berarti kita punya x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 ya. Maka di sini nilai B-nya adalah 0 ya karena nggak ada. Nilai C-nya adalah min 4 dan nilai A-nya adalah 1. Jadi kita bisa cari nih ya untuk nilai D-nya berapa, yaitu B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Maka kita punya di sini 0 dikurang 4 dikali 1 dikali min 4, kita punya 16. Nah, karena dia positif, maka kita bisa menyimpulkan kalau dia itu adalah berpotongan di dua titik. Lah, lalu bagaimana cara cari titik potongnya? Cara cari titik potongnya sebetulnya kita bisa mulai dari sini nih. Nah, dari sini ya, ketika sudah disubstitusi kita bisa cari titik potongnya ya. Maka nanti bisa langsung ke sini ya sebetulnya ya. Maka x kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka kita punya di sini ya. Nah, ini adalah x min 2, x tambah 2 sama dengan 0 karena difaktorkan. Sehingga x sama dengan min 2 plus 2 dan x sama dengan min 2.
Sudah dapat X-nya, maka kita akan cari nilai dari Y-nya. Gimana cara cari nilai Y-nya? Tinggal masukin aja ke salah satu persamaannya. Boleh ke persamaan kuadratnya, boleh ke persamaan garisnya. Lebih mudah kita masukin ke persamaan garisnya aja ya. Y sama dengan X tambah 3. Nah, maka kita punya di sini Y sama dengan 2 tambah 3, yaitu 5. Tetapi ada 2 nih X-nya, maka kita masukkan juga yang kedua, berarti ini X tambah 3, menjadi min 2 tambah 3, kita punya plus 1. Sehingga titik potongnya itu ada di 2,5 dan yang satu lagi kita punya min 2,1. Itu yang A, sekarang kita coba yang B. Yang B ini lebih sederhana karena keduanya sudah Y sama dengan ya. Tinggal Y sama dengan Y. Nah, maka X kuadrat dikurang 3X kurang 4 sama dengan kita punya 3X dikurang 12 ya. Kita pindahkan ruas, maka X kuadrat min 3X min 3X min 4 tambah 12 sama dengan 0. Maka X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Kalau kita cari D-nya ya, maka ini B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya adalah min 6. Nah, kita punya min 6 dikuadratkan kurang 4 dikalikan A-nya 1 dikalikan 8. Maka kita punya 36 dikurang 32. Kita dapat hasil 4. Ternyata positif 4 lagi. Artinya sama, dia berpotongan di 2 titik. Bagaimana cara mencari titik potongnya? Nah, ini tinggal kita ini ya, kita faktorkan menjadi X berapa kali berapa hasilnya plus 8. Yang kalau dikurangkan hasilnya adalah min 6 ya, dijumlahkan hasilnya min 6. Berarti X min 4 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Maka kita punya X-nya adalah 4 dan X-nya adalah 2. Nah, belum selesai ya, kita sudah dapat X-nya tadi itu adalah 4 dan 2 ya. Jadi untuk yang B kita lanjutkan di sini. X-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Kita masukin ke persamaan yang ini aja, yang lebih mudah ya. Y sama dengan 3X min 12, maka 3 kali 4 dikurang 12. Berarti 12 dikurang 12 kita punya 0. Yang ini maka kita juga masukin ke Y sama dengan 3X min 12, maka kita punya 3 kali 2 dikurang 12, berarti 6 dikurang 12 kita dapat negatif 6. Boleh nggak dimasukin persamaan kuadratnya? Boleh-boleh aja, tetapi ya berarti nanti harus difaktorin lagi ya. Oke, kalau sudah berarti kita punya 4,0 dan juga kita punya 2, min 6. Gampang ya. Sekarang kita coba yang C. Kita coba cek ya, apakah yang C kita akan mendapatkan di 2 titik, 1 titik, atau malah tidak berpotongan ya. Sama Y sama dengan Y. Nah, kita pakai 2X kuadrat dikurang 4X tambah 5 sama dengan 4X dikurang 3. Kita kumpulin 2X kuadrat min 4X min 4X tambah 5 tambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti kita punya 2X kuadrat min 8X ditambah 8 sama dengan 0. Persamaannya kakak bagi 2 dulu supaya sederhana. Maka kita punya X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Ya, berapa kali berapa? Hasilnya plus 4 dijumlahkan hasilnya min 4. Wah, ini cukup mudah nih. Sama nih ya. X min 2 dan X min 2 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk akar kembar. Nah, sebetulnya kalau kita bisa akarkan seperti ini, artinya kita bisa mendapatkan bahwa dia itu memotong di satu titik. Coba kita cek ya untuk diskriminannya. D-nya B kuadrat min 4 kali A kali C. Maka kita punya min 4 dikuadratkan kurang 4 dikalikan 1 dikalikan 4. Maka 16 dikurang 16. Nah, kita dapat D-nya berapa? 0 ya, sesuai ya. Maka ini titik potongnya ternyata hanya 1, yaitu X sama dengan 2. Untuk Y-nya tinggal kita masukin ke Y sama dengan 4X kurang 3. Maka 4 kali 2 kurang 3. Maka 8 dikurang 3 kita punya 5. Kita punya berarti jawabannya 2,5. Itu soal yang pertama, di mana kita hanya menentukan apakah dia berpotongan, bersinggungan, atau tidak berpotongan. Kalau tidak berpotongan nanti dapat diskriminannya negatif, nggak perlu dihitung lagi di mana titik potongnya. Karena kamu tidak akan bisa memfaktorkan bentuk ininya sebetulnya, oke? Soal nomor 2 sedikit lebih susah, di mana kita di sini untuk mencari nilai sesuatu koefisien sehingga nanti si persamaan garis ataupun si kurvanya ini saling bersinggungan, saling memotong atau tidak memotong sama sekali ya. Secara prinsip cara mengerjakannya mirip. Yang pertama kita akan bikin Y-nya si persamaan kuadrat, si fungsi kuadrat sama dengan Y-nya si fungsi linear atau si persamaan garisnya ya. Maka di sini kita punya Px kuadrat dikurang 2x tambah 4 sama dengan Px tambah 2. Nah, kita kumpulin ya. Maka Px kuadrat dikurang 2x dikurang Px tambah 4 dikurang 2 sama dengan 0. Maka Px kuadrat, nah ini kakak boleh faktorkan negatif X.
ya. Nah, tapi negatif X-nya Kakak taruh di belakang, sehingga nanti bentuknya itu adalah 2 ditambah P dikalikan X. Nah, oke ya. Ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kita punya nih A-nya itu adalah P, B-nya itu adalah 2, negatif 2 tambah P, dan C-nya itu adalah 2. Nah, kita tinggal cek syaratnya. Ternyata dia maunya menyinggung. Kalau menyinggung berarti diskriminannya sama dengan 0. Berarti B kuadrat dikurang 4 kali A kali C-nya sama dengan 0 ya. Maka kita punya min. Nah, ini dikuadratin ya. Min 2 tambah P dikuadratkan. Dikurang 4 kali A-nya P dikalikan C-nya 2 sama dengan 0. Berarti ini sebetulnya kakak punya 2 tambah P dikuadratin ya. Ingat, ini bukan jadi 4 tambah P kuadrat, pakai kali pelangi ya, atau kalau kalian ingat rumus perkalian istimewa aljabar, boleh banget. Maka kita punya 4 tambah 4P tambah P kuadrat dikurang 8P sama dengan 0. Jadi kita punya nih P kuadrat min 4P tambah 4 sama dengan 0. Berarti untuk mencari berapa P-nya, tinggal kita faktorkan. Berapa dikali berapa hasilnya 4, yang kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 4. Sama-sama min 2 ya. Berarti P min 2 dikalikan P min 2 sama dengan 0. Maka P-nya adalah 2 ya. Sama aja, dia akarnya kembang. Kalau dapat P-nya 2, artinya kita sudah dapat persamaan lengkapnya ya. Untuk Y-nya adalah 2X tambah 2 untuk persamaan garisnya. Dan untuk persamaan kuadratnya itu kita punya 2X kuadrat min 2X tambah 4. Ini sama dengan Y-nya ya, persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya. Kalau mencari titik potongnya, tinggal kita samain lagi aja. Berarti 2x kuadrat min 2x tambah 4 sama dengan 2x tambah 2. Berarti 2x kuadrat min 2x tambah 4 kurang 2 sama dengan 0. Maka di sini kakak punya 2x kuadrat dikurang 4x tambah 2 sama dengan 0. Kita bagi 2 persamaannya. Jadi kita punya di sini adalah X kuadrat min 2X tambah 1 sama dengan 0. Bisa difaktorkan ya, berapa kali berapa hasilnya plus 1. Nah, yang kalau dikurangkan, dijumlahkan, hasilnya negatif 2. Ini adalah X min 1 dikalikan X min 1 sama dengan 0. Sesuai dengan kriterianya menyinggung, sehingga X-nya hanya 1, yaitu X sama dengan 1. Untuk Y-nya tinggal masukin ke salah satu persamaan. Boleh persamaan garis, boleh persamaan kuadratnya. Maka Y sama dengan 2X tambah 2. Nah, kita punya 2 kali 1 tambah 2, berarti kita punya 4. Berarti menyinggungnya di 1,4. Soal ketiga, kita di sini lebih sulit. Kita diberikan parabola P, yaitu adalah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang X tambah 2. Dan garis G, yaitu min 3X tambah Y min 3 sama dengan 0. Nah, berarti nih garisnya tuh sebetulnya Y sama dengan 3X tambah 3. Carilah persamaan garis singgung pada parabola P. Berarti ini bukan garis yang menyinggung parabola P ya untuk garis G-nya. Yang menyinggung adalah garis L. Kita anggap saja Y sama dengan M dikalikan X tambah C. Bentuknya kakak buat seperti suatu persamaan garis yang harus sejajar dengan garis G. Wah, harus sejajar dengan garis G. Berarti garis L sejajar garis G. Artinya gradien L sama dengan gradien G. Dari sini sebetulnya kita bisa menentukan gradien dari G-nya, yaitu 3 ya. Karena gradien itu yang di depan. Nah, berarti gradien L-nya adalah juga sama 3. Sehingga persamaan garis nanti yang akan kita cari adalah Y sama dengan 3X tambah C. Nah, karena dia bersinggungan ya, maka kita menggunakan prinsip yang sama, kita akan substitusikan di mana Y yang X kuadrat min X tambah 2 ya, Y-nya akan kita ganti dengan ini 3X tambah C. Sehingga kita punya X kuadrat min X min 2 akan sama dengan 3X tambah C. Kita kumpulin X kuadrat berarti min X min 3X min 2 min C sama dengan 0. Maka X kuadrat min 4X min 2 min C sama dengan 0. Maka A-nya kita dapat 1, B-nya kita dapat min 4, dan C-nya kita dapat min 2 min C. Dia maunya bersinggungan ya, garis L ini maunya bersinggungan, sehingga untuk diskriminannya sama dengan 0 lagi ya. Berarti B kuadrat min 4 kali A kali C harus sama dengan 0. Berarti min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 2 dikurang C harus sama dengan 0. Kita lanjut ke sebelah sini. Min 4 dikuadratkan adalah 16.
Min 4 dikalikan dengan min 2 kita punya plus 8. Min 4 dikalikan min C kita plus 4C sama dengan 0. Berarti 24 ditambah 4C sama dengan 0. 4C sama dengan 24-nya pindah. Maka C-nya min 24 dibagi 4 yaitu kita punya min 6. Maka kita dapat nih untuk garis L-nya itu adalah Y sama dengan 3X min 6. Ini adalah garis yang akan menyinggung parabola atau fungsi kuadrat P dan sejajar dengan garis G. Kalau kita disuruh menentukan koordinat titik singgungnya, berarti tinggal kita samakan lagi Y-nya. Maka X kuadrat min X min 2 sama dengan 3X min 6. Maka X kuadrat min X min 3X min 2 plus 6 sama dengan 0. Maka X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Kembali kita faktorkan. Berapa kali berapa sama dengan plus 4. Yang kalau kita jumlahkan hasilnya min 4. Ya, sama nih, berarti dapatnya min 2 juga ya. Nah, ini dari tadi dapatnya seperti ini. Kenapa? Karena kita berkutatnya dengan yang menyinggung. Nanti kalau misalkan kita dapat soalnya yang tidak menyinggung, misalnya memotong, jadi mungkin saja angka ini berbeda. Berarti X min 2 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah 2 ya, hanya satu saja karena menyinggung. Dan untuk Y-nya tinggal masukin ke 3X min 6. Berarti 3 kali 2 dikurang 6. Berarti 6 kurang 6 dapatnya 0. Berarti dia menyinggungnya di 2,0, persamaan garis yang menyinggungnya itu adalah 3X dikurang 6. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga kalian cukup mengerti dengan penjelasan kakak. Supaya lebih mengerti, kakak kasih 2 buah soal untuk kalian coba di rumah dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles, dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.